tidak membenci pemerintah tapi membenci kebijakan-kebijakan yang salah dan sengaja dibuat oleh pemerintah. Halo semuanya, di video yang terakhir kali diupload di channel YouTube mengupload video tentang pertambangan di Indonesia. Tepatnya 2 video tentang pertambangan di Indonesia dan bagaimana kita kehilangan potensi kekayaan yang seharusnya bisa jadi milik kita tapi malah diambil oleh perusahaan asing. Dalam konteks ini beberapa perusahaan dari Cina. Nah, tapi yang tidak saya beritahu kepada kalian adalah yang tidak aku beritahu kepada Anda adalah Anda. Yang tidak saya beritahu kepada kalian adalah bahwa video-video yang saya bikin merupakan video-video yang dibuat bukan untuk kalian belajar mengenai konsep-konsep pertambangan maupun konsep-konsep ekonomi yang digunakan dalam video tersebut. Video itu ada supaya orang-orang yang paling awam pun atau setidaknya orang-orang yang ya lumayan mengerti beberapa hal yang agak sophisticated gitu ya, supaya mereka itu walaupun mereka nggak belajar ekonomi dan mereka nggak belajar tentang dunia public policy dan lain sebagainya, video-video saya dibuat supaya mereka mengerti. Oleh karena itu, untuk tractability, untuk supaya video-video saya itu bisa dicerna oleh orang-orang yang belum mengetahui konsep-konsep yang agak tinggi atau yang kompleks, maka video itu disederhanakan tentu saja. Dan tentu saja dalam menyederhanakan sesuatu bakal ada trade-off, bakal ada hal-hal yang mungkin seharusnya agak penting apalagi di mata para expert, hal-hal yang sebenarnya penting tapi sengaja dilewat dan sengaja tidak dibahas. Oleh karena itu, setiap kali saya membuat video-video yang berpotensi menimbulkan kontroversi dalam pembahasannya, saya akan membuat video-video seperti ini. Video-video yang akan membahas mengenai secara detail ya mengenai apa saja kesalahan atau kebohongan yang ada di video-video yang sederhana tersebut dan apa saja justifikasinya ketika saya membuat video tersebut, misalnya justifikasi kesalahannya gitu ya, dan bukan kesalahan sebenarnya, kekurang detilan gitu ya, dan kira-kira konsep apa yang secara detail perlu dipelajari dan perlu didalami lagi ketika salah satu dari penonton mungkin ingin mengetahui lebih lanjut tentang konsep-konsep yang dijelaskan di video tersebut, yang diterangkan di video tersebut, sama yang diterangkan dijelaskan. Ya, oke. Jadi kita mulai saja. Tolong jangan di-pause videonya kalau kalian udah nonton sampai sini, berarti harusnya kalian tahan tonton sampai masih lama lagi gitu. Oke. Jadi sekarang kita mulai dari ngebahas videonya scene per scene atau mungkin satu persatu bagian-bagian bahasan yang ada di video ini. Jadi kita bakal buka videonya. Oke, jadi kita bakal buka dulu videonya dan ini adalah videonya. Kita mulai banget dari awal banget dan kita akan bahas tentang apa saja yang ada di videonya ini, baru tentang latar belakang. Setelah kita bahas apa saja yang ada di video ini, kita akan bahas abis video ini kita bakal bahas tentang kayak latar belakang kenapa aku bikin video ini dan kenapa semua ini tuh agak penting gitu. Emang penting sih. Oke, kita mulai aja ya. Nah, bener nggak sih kalau kita lagi dirampok, mengasumsikan kita adalah orang Indonesia, di yang pernyataan yang ada di video ini mengasumsikan kamu adalah orang Indonesia, maka tanpa kamu sadari kamu sedang dirampok. Tapi perhatiin juga kalau dirampok di sini menggunakan tanda kutip. Kenapa aku gunain tanda kutip dan tidak dengan seenaknya ngasih tulis kamu sedang dirampok? Karena rampok itu merupakan perbuatan yang kasar dan perbuatan merampok itu lebih ke, kalau secara di KBBI ya, kita lihat definisinya, definisi rampok tuh lebih ke ya itulah ke pengambilan barang secara paksa, dan itu suatu hal yang secara fisik lebih terasa daripada sekedar dirampok. Dalam konteks ini dirampok yang saya maksud ada yang kita aku bakal kebingungan harus pakai saya, aku atau gue. Jadi itu bakal dipakai ganti-gantian, jadi jangan pusing dengan itu. Aku menggunakan kata rampok di sini adalah ketika orang Indonesia kehilangan secara ekonomis
profitnya kayak kita kehilangan potensi kekayaan yang harusnya kita mendapat sekian, kita cuma mendapat jauh di bawahnya, maka kehilangan itu, walaupun itu bukan secara teknis, itu belum kita dapatkan atau belum kita miliki kekayaannya, tapi ketika kekayaan ini dibawa dan dicetak, diambil oleh orang lain, maka uh, itu ada hak dari kita, hak kita yang diambil oleh orang lain, hak orang Indonesia yang diambil oleh orang lain. Kenapa itu adalah hak orang Indonesia? Karena menurut UUD 1945 ayat pasal 33 ayat 2 atau ayat 3 ya. Pokoknya jadi esensinya adalah semua bumi kekayaan dan apapun itu yang ada di tanah air Indonesia itu dimiliki, seingat aku ya, dimiliki oleh negara atau digunakan oleh negara atau dikelola oleh negara ya. Pokoknya negara yang memiliki dan digunakan untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Berarti sebagai rakyat kita berhak mendapatkan kekayaan tersebut. Kita berhak mendapatkan berhak mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Ketika kita tidak mendapatkan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan kita dirugikan secara ekonomis, maka kita diambil haknya. Dan ketika kita diambil haknya, itulah yang aku maksud dengan rampok. Jadi itulah maksudnya gitu. Lanjutin. Oke, tentu. Juli 2020, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Presiden, maksudnya Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Nggak bisa lebih cepat apa ini ngomongnya? Bentar ya. Zoom. Tolong jangan di-exit dulu ini ya. Aku lagi cepetin. Gimana cara playback speed faster fine. Sekarang rencana hilirisasi RI yang kau. Hilirisasi bisa menyumbang 10 miliar USD tahun ini, katanya. Jadi Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini di sebuah acara, seingat aku ya, ini ada linknya di bawah. Katanya hilirisasi bisa menyumbang 10 miliar USD tahun ini. Kenapa? Apa basis dari Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal ini? Itu dia memberikan contoh dengan ekspor yang kayaknya yang tahun lalu terjadi gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita ekspor mentah-mentah nih, misalnya kalau kata Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau kita ekspor mentah-mentah si nikel itu, maka kita hanya mendapatkan sekitar 700 atau 800 juta US dollar. Tapi ketika kita olah itu, kita masukkan ke dalam suatu tempat pengolahan yang namanya smelter. Kalian bisa cek sendiri tentang tahap-tahapan pengolahan nikel. Dari nikel menjadi ferronikel, ya pokoknya barang yang lebih tingginya gitu ya, menjadi ferronikel, itu bisa bisa menambah nilai si nikel itu 10 kali lipat lebih tinggi dari nilai awalnya. Itulah yang digunakan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang bilang bahkan lebih dari 8 miliar US dollar, bahkan 10 miliar US dollar, kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Setelah berapa tahun mereka pasti mencukuri bapak lah buat ini, katanya. Larangan ekspor biji. Nah, kita lihat lagi di sini. 10 miliar USD tahun ini, katanya. Selang berapa tahun mereka pasti mencukuri bapak lah buat ini, kata. Di sini jadi aneh, aku gede banget wajahnya. Nah, gini. Iya, USD tahun mereka. Nah, gini. Selang berapa tahun mereka pasti mensyukuri bapak telah buat ini, katanya. Atas dasar apa Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini? Ini merespon, jadi ceritanya Pak Luhut Binsar Panjaitan LBP ya, biar cepat disingkat. LBP mengatakan bahwa banyak orang-orang yang bakal menentang hal ini. Tentu saja saya juga bukan menentang hal ini sebenarnya, bukan menentang hilirisasinya, tapi menentang kebijakan bersama hilirisasinya yang membuat kita malah dirugikan, padahal seharusnya kita bisa nggak dirugikan. Ya tentu saja kita bakal bersyukur ketika hilirisasi terjadi di Indonesia, tapi ntar juga kita bakal bahas bagaimana deindustrialisasi di Indonesia justru menyebabkan industri di Indonesia semakin tak siap untuk mengolah resource-nya sendiri. Jadi kalau kata ekonom Faisal Basri, agak omong kosong ketika kita menggaung-gaungkan hilirisasi, walaupun mungkin ada tahapan-tahapan sedikit kayak ini gitu ya, kayak pelarangan ekspor biji nikel,
maupun mungkin ada pelarangan-pelarangan kayak gitu, maupun ada kebijakan-kebijakan kecil yang sepertinya akan berpengaruh dalam jangka waktu lebih panjang, sebenarnya dalam mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan untuk mencapai tahapnya itu, untuk mencapai tahap di mana kita mulai untung itu, ya kita dirampok terlebih dahulu. Padahal seharusnya kita bisa nggak dirampok untuk itu gitu. Jadi ya kita tetap untung sih di akhirnya, tapi keuntungannya banyak sekali yang seharusnya kita miliki tapi tidak kita dapatkan. Pasti mensyukuri Bapak telah buat ini. Larangan ekspor biji nikel diberlakukan pada awal tahun 2020 dan semuanya terdengar begitu baik dan begitu mulus sehingga sebagai warga baik. Kita lanjutin ya. Nah, jadi ini pertama kali saya mendengar tentang topik nikel ini saya dapatkan dari podcast Asumsi Bersuara with Rayes tuh ya. Jadi Faisal Basri menyatakan memaparkan tentang ya puluhan triliun pendapatan negara yang hilang gara-gara kebijakan-kebijakan kita yang penuh celah dan seolah-olah memang dibuat penuh celah yang berakibat pada akhirnya ya kita kehilangan uang sebanyak itu gitu. Nah, kenapa judulnya Task Failed Successfully? Nah, seperti yang sudah saya bilang, jadi sebenarnya pemerintah ini seolah-olah memperbaiki kebijakan tambang di Indonesia. Memang benar, saya tidak menafikan fakta bahwa memang kita semakin sini semakin untung dengan kebijakan-kebijakan ini. Tapi kebijakan-kebijakan ini memiliki banyak celah dan banyak tempat di mana kebijakan-kebijakan ini sangat mudah atau memang seolah-olah dibuat mudah untuk disalahgunakan, sehingga kebijakan-kebijakan ini pun ya kayak UU Minerba gitu disahkan diam-diam tanpa kabar angin hujan, tiba-tiba jedar gitu selesai dan diam-diam dibahas dan tiba-tiba keluar undang-undangnya sah. Maka ya itu saya rasa gitu ya, secara personal, seolah-olah agenda-agenda tambang yang katanya baik ini, agenda-agenda ini memiliki udang di balik batu, dan ya udangnya tuh besar banget dan itu berhasil disahkan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah telah sukses membuat kebijakan-kebijakan yang seolah-olah memperbaiki kebijakan tambang sebelumnya, tapi dalam memperbaikinya itu juga membuat celah-celah yang membuat kita dirampok dalam tanda kutip. Ini cuma fakta-fakta doang, nggak ada pendapat sama sekali. Oke, kita lihat yang timeline ini ya. Nah, gini. Jadi seperti yang disebutkan di video ini, larangan tambang, larangan ekspor biji mineral ini sudah sudah disahkan dalam Undang-Undang Minerba. Ketika pertama kali disahkan Undang-Undang Minerba itu, kalau kalian belum tahu, Undang-Undang Minerba itu bukan undang-undang baru. Yang baru adalah RUU Minerba, revisi Undang-Undang Minerba. Jadi yang direvisi itu baru, yang diam-diam direvisi. Tapi undang-undangnya itu sudah disahkan sejak tahun 2009. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Di situ dijelaskan di salah satu pasalnya, kita juga punya sumbernya, kalau mau lihat aja di bawah mungkin, ntar saya kasih linknya. Jadi maksimal 5 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, si biji mineral ini tidak boleh diekspor lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat perpanjangan ini, sebenarnya ini tidak entirely bad gitu. Kenapa ini diperpanjang? Karena pemerintah Indonesia menilai, sepertinya gitu ya, menilai bahwa memang industri di dalam Indonesia itu belum cukup menunjang untuk mengolah semua bahan mentahnya sendiri. Oleh karena itu pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 ditambah 3 tahun jangka waktu lagi sampai 2017. Nah, 2017 ini, dari 2014 sampai 2017 itu terjadi pelonggaran. Dan 2017 nih puncak pelonggarannya seingat saya gitu ya. Nah, peraturan pada tahun 2017 ternyata masih belum siap juga dan peraturannya direvisi lagi, tapi dengan syarat
Jadi pokoknya ada syarat-syarat tertentu, kalian bisa ngeliat kalau pengen tahu sendiri gitu ya. Saya nggak akan ngejelasin karena bakal agak panjang. Tapi ada syarat-syarat tertentu kayak memperbarui perizinan, mengganti nama perizinannya diubah gitu atau apa ya gitu ya. Pokoknya peran pemerintah apa pertama apa pengusaha-pengusaha tambang yang melakukan perubahan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, mereka bisa memperpanjang ekspor biji mentahnya sampai tahun 2022. Nah, ini tuh sampai tahun 2022 ini dalam jangka 2017 sampai 2022 ditegaskan bahwa setelah 2022 tuh nggak akan ada kelonggaran lagi. Jadi mereka harus benar-benar digeber bikin smelter atau pengolahan bahan mentah Indonesia gitu, bahan tambang mentah Indonesia. Nah, tapi pada tahun 2019 ini udah tahu ceritanya, tiba-tiba ada agenda baru dan 2017 dievaluasi dan pelarangan ekspor biji mentah nikel akan dipercepat. Apakah kebijakan tiba-tiba ini merupakan sesuatu yang salah? Sebenarnya tidak. Sebenarnya ketika pemerintah mengatakan, Luhut Binsar LBP mengatakan pelarangan ekspor biji mentah akan dipercepat, ini tidak necessarily something that is sejelek itu gitu. Jadi ada good side-nya, ada bad side-nya. Good side-nya adalah ya pemerintah mengevaluasi peraturannya dan melihat bahwa kita bisa lebih mandiri dan bisa dengan peraturan-peraturan tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu kita bisa mendatangkan investasi dari luar dan menciptakan industri nikel multiplier effect dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya 2020 pun sudah cukup untuk kita lumayan mengolah mengolah bahan tambang mentah kita. Tapi yang terjadi adalah terdapat downside-nya juga, ketidaksiapan dan lain sebagainya. Dan seperti yang saya bilang tadi, terdapat celah-celah dalam undang-undangnya dan dalam pengurusan pajak dan lain sebagainya, seolah-olah dibiarkan tetap begitu supaya ya si tujuan baiknya ini jadi malah nggak tercapai. Maaf tadi agak mati. Nah, kenapa saya bilang ini udah ngerekam kan? Ngerekam udah. Kenapa saya bilang bahwa seolah-olah ini diberikan celah? Kenapa disengaja? Karena celah-celah ini sebenarnya merupakan celah-celah yang sebenarnya lumayan jelas, lumayan obvious, dan kesalahan-kesalahannya seperti kelonggaran pengawasan pajak dan lain sebagainya bukanlah suatu hal yang susah itu, bukan suatu hal yang sesulit itu untuk dilakukan. Jadi seolah-olah ini memang dibiarkan, dan fakta bahwa RUU Minerba disahkan sebegitu cepatnya dan ada Omnibus Law yang memiliki implikasi yang agak besar terhadap pertambangan di Indonesia juga, implikasi negatif maksudnya. Nah, maka bisa agak dibilang kalau agak susah untuk berhusnuzon, agak susah untuk berprasangka baik kepada pemerintah dan berprasangka bahwa mereka melakukan celah-celah, sengaja membiarkan celah-celah ini, atau mereka membiarkan celah-celah ini tuh dalam ketidaksengajaan. Agak susah untuk percaya hal tersebut gitu. Dan ketika mereka membiarkan celah-celah ini ada dan intransparency dan lain sebagainya tetap ada, maka ya itu adalah sebuah kesalahan. Dan ketika pemerintah melakukan kesalahan, kita berhak mengkritik mereka untuk hal tersebut gitu. Dan mereka ya kritik aja gitu, terlepas dari mereka punya niatan jelek atau enggak, tapi yang jelas hasilnya jelek. Nah, ini sumbernya dari mana? Ada juga sumbernya. Jadi perusahaan APNI, kalau nggak salah, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, yaitu mereka emang filing complaint ketika terjadi hal tersebut gitu, hal ini gitu. Ya, jadi emang kita agak dirugikan. Walaupun katanya ada beberapa yang bilang bahwa penambang Indonesia justru diuntungkan karena kita jadi bisa mengolah tambang kita sendiri gitu. Tapi yang agak lucu juga nih harus saya ceritain. Kita stop dulu ini, agak besarin sayanya. Yang agak lucu juga adalah ada dari beberapa sumber tertentu, nggak sumber tertentu, dari APNI juga kalau nggak salah, dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Ntar saya bisa cantumin link artikelnya. Jadi mereka tuh bukan setelah pelarangan ekspor tambang ini, ekspor biji nikel mentah ini,
pemerintah kan menetapkan harga rendah. Mereka menetapkan harga patokan HPM, harga patokan mineral yang membuat harga dalam negeri itu dipatok. Dan ketika itu terjadi, pengusaha-pengusaha smelter, pengusaha-pengusaha pengolah bahan tambang nikel di Indonesia itu malah jadi mengimpor bahan mentahnya dari luar negeri. Bahan mentah nikel kadar rendahnya dari luar negeri karena mereka nggak mau beli nikel yang harganya merupakan harga patokan ini, dan harga patokan ini dipatoknya kata mereka suka-suka gitu, jadi kadang-kadang lebih tinggi, kadang-kadang lebih, jadi harganya tuh dipatok gitu, nggak bisa diubah-ubah dan nggak bisa ditawar-tawar, beda dengan harga nikel internasional yang pasarnya pasar agak bebas gitu. Kalau dipatok sama pemerintah maka pasarnya jadi pasar yang terbatas gitu ya, dan entah itu jadinya flooring atau jadinya ceiling, price ceiling. Ntar kalian kalau pengen tahu bisa belajar tentang itu, ada di bagian macroeconomics kayaknya ya, tentang kebijakan pemerintah, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap 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 market gitu ya. Jadi ya begitu gitu. Jadi ini agak aneh juga, orang Indonesianya justru malah beli bahan tambang dari luar negeri gitu, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari Indonesianya sendiri. Jadi kita dapat apa ya, kita susah gitu. Perhatikan baik-baik dampaknya, karena ini adalah bagian di mana Anda semua harusnya merasa nikel memiliki harga internasional. Misalkan ya, untuk perbandingan aja, kita hargai nikel $20 per ton. Tapi misalkan harga... Nah, ini saya harus bahas ini juga. Jadi, ini merupakan kurva yang sangat tidak benar atau sangat tidak baik, sangat-sangat payah dalam merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang seharusnya digunakan merupakan kurva supply and demand, dan kurva yang harusnya kita gunakan merupakan, ntar ya, saya bisa tunjukkan. Pause. Oke, kita ganti share-nya ya. Lihat baik-baik. Ini benar nggak sih? Di screen 2 share. Oke. Jadi yang sekarang kita lihat di sini, ini merupakan webinar yang saya gunakan juga sebagai referensi, webinar dari Faisal Basri, Dr. Faisal Basri. Ini kurva supply dan demand, dan kalau pengen, kita balik lagi, screen 1. Oke, kita balik lagi ya. Dan kalau kita pengen tahu lebih jauh tentang ini gitu ya, yang harusnya digunakan, harusnya kalian pelajarin adalah pelajarin tentang kurva ini dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah, pembatasan dan pajak dan lain sebagainya terhadap the whole thing gitu, terhadap marketnya, terhadap siapa yang akhirnya mendapatkan keuntungan, siapa yang mendapatkan kerugian dari weight loss dan lain sebagainya. USD misalkan juga pemerintah memajak 10% dari setiap ekspor. Penambang tentu. Nah, 10% ini disclaimer juga, ini misalkan gitu ya. Saya menggunakan kata misalkan di sini karena susah banget untuk kita yang nggak tahu apa-apa untuk bener-bener tahu sebenarnya harga yang dipatok di sana tuh berapa sih, harga pajaknya dan lain sebagainya, dan itu agak rumit untuk dicari dan agak rumit juga untuk ini. Jadi ya kita menggunakan permisalan. Bahkan mengekspor nikelnya seharga 20 USD karena nilainya lebih tinggi daripada kalau dia jual domestik. Dan ketika mereka melakukannya, maka 10%-nya 2 USD akan mengalir ke pemerintah. Kemudian sisa tambahan keuntungannya 3 USD akan menentukan si penambang. Tetapi ketika penambang tak diperbolehkan ekspor dan pemerintah membatasi harganya menjadi 30% di bawah harga internasional, maka penambang sebentar ya, paksa menjual dengan harga 14 USD. Lalu pemerintah tidak bisa mendapat biaya ekspor, jadi penambang lokal dirugikan. Nah, apakah ini 100% benar? Agak susah untuk mengatakan ini 100% benar atau enggak, karena data yang saya miliki sangat-sangat vague, sangat-sangat buram ya. Nah, jadi saya ketika menyusun bagian ini, saya benar-benar mengandalkan data yang diberikan oleh Faisal Basri yang tadi ada di webinar tadi gitu. Jadi ya sebenarnya kalau pengen cross check fakta dengan sangat baik dan benar, bisa banget dicek di bagian ini gitu, di bagian ini ya, bagian
sebenarnya harga-harga detailnya tuh berapa sih. Tapi overall saya bisa lumayan katakan dengan yakin, dengan agak yakin gitu ya, kalau kerugian ini memang benar-benar ada dan emang secara prinsip ekonomi ya ini merupakan keniscayaan gitu ya ketika pemerintah melarang ekspor kemudian bahkan menetapkan harganya di bawah harga ini, di bawah harga normal, harga domestik sebelumnya, maka yang terjadi adalah banyak akan terjadi dead weight loss yang akan dead weight loss ini ditanggungnya sama 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 welfare ya, welfare dari masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia. Dan uh, terdapat juga boost keuntungan yang didapatkan oleh oleh smelter-smelter, pengusaha-pengusaha smelter baik lokal, sebenarnya baik lokal maupun asing yang ada di Indonesia. Dan pemerintah pun dirugikan. Tapi harusnya nggak apa-apa kan? Kan kenapa akan menjual produk dalam negeri yang akan membantu program hilirisasi tadi yang di awal dan akhirnya negara juga mampu. Nah, apakah ini benar? Apakah ini salah? Ini benar, ya. Jadi fakta ini benar dan fakta ini ketika ya ini secara prinsip ekonomi gitu ya. Uh, Memang ketika ini terjadi harusnya lingkungan sehat ini terjadi dan ya emang seperti yang sudah saya bilang berkali-kali, memang kita tuh seharusnya untung. Tapi terdapat celah-celah itu tuh yang nyebelin dari tadi tuh si celah-celahnya itu yang membuat kita tuh tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya. Perhatiin nih, ketika ketika ini terjadi, ketika penambang yang diharapkan gitu ya oleh LBP, oleh pemerintah setidaknya, yang diharapkan oleh pemerintah LBP setidaknya, itu adalah ketika ini dipaksa seperti ini, dipaksa industrialisasi di Indonesia, maka yang seharusnya terjadi kan smelter kita kita terpaksa mengolah di dalam kita sendiri gitu. Tapi si kebijakannya itu nggak sampai akhir, nggak tuntas gitu ya. Jadi kalau cuman dari nikel ke ferronikel doang, nggak cuman sih ya, dari nikel ke ferronikel doang, dari nikel ke ferronikel kita emang mendapatkan nilai tambah, tapi itu bukan necessarily nilai tambah yang luar biasa tadi gitu. Yang luar biasa itu ketika dari nikel kita olah jadi ferronikel, kita olah lagi jadi apa, kita olah lagi jadi apa sampai jadi baterai misalnya. Itu udah tinggi banget pertambahan harganya gitu. Tapi si kebijakannya itu cuma menahan si biji mentah nikel ini cuma menahan sampai diolah jadi ferronikel doang. Habis dari ferronikel ya bebas kamu mau ekspor mau apa gitu ya. Jadi itu yang agak salah. Walaupun nggak 100% salah karena emang kurang bijak juga kalau kita menahan si ekspornya itu sampai benar-benar misalnya si bahan tambangnya itu udah berubah jadi baterai gitu. Itu bakal susah banget karena industri kita belum siap gitu ya. Jadi ada benernya, ada salahnya, tapi kesalahannya itu yang nyebelinnya itu seolah-olah dibiarkan. Dan ini yang nyebelinnya juga kelonggaran pengawasan pajak, kemudian iklimnya itu dibuat sangat nyaman buat orang-orang dari luar untuk datang ke sini, ini merupakan kesalahan yang begitu nyebelin sebenarnya. Terlepas dari segala keuntungannya, aku nggak menafikan adanya keuntungan, tapi kesalahan-kesalahan ini seolah-olah dibiarkan dan itu yang membuat kita marah, itu yang membuat kita merasa sebal gitu. Nah, tapi karena smelter lokal belum bisa mengolah bahan sebanyak itu, karena ya tadi bahan sebanyak itu ya, bukan belum bisa mengolah bahannya sama sekali. Karena terdapat beberapa smelter lokal di Indonesia yang emang udah bisa mengolah bahan nikel, tapi nggak bisa mengolah bahan mentah nikel sebanyak itu gitu. Ada juga sumber-sumbernya juga bisa ya, sendiri. Maka yang justru terjadi adalah berbondong-bondong perusahaan smelter dari Cina datang ke Indonesia. Oke, perusahaan smelter dari Cina datang ke Indonesia ini perlu diperhatikan juga ketika saya menggunakan term Cina, ini tuh tidak menunjuk kepada semua perusahaan di Cina itu berbondong-bondong datang ke Indonesia, kemudian mereka menikmati keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kita harus merhatikan beberapa pengusaha, berbondong-bondong pengusaha dari Cina yang dimaksud adalah pengusaha-pengusaha yang melihat celah di sini atau emang diperlihatkan celahnya oleh pemerintah, saya nggak tahu gitu ya, tapi pemerintah pengusaha-pengusaha ini datang dan atau bahkan emang udah established di Indonesia gitu ya, kayak kayak Vale, seingat aku Vale itu eh, Vale itu dari Cina bukan sih atau dari Kanada ya, ya itulah pokoknya.
hal ya pokoknya terdapat smelter-smelter dari Cina yang harusnya mereka tuh nggak berbuat curang seperti ini gitu ketika ketika mereka datang ke Indonesia untuk menikmati keuntungan sebanyak ini itu kalau di ilmu ekonomi kita namakan mereka mendapatkan yang namanya maksudnya mereka kok ini jadi aneh gini mereka mengejar yang namanya keuntungan secara materi, tapi juga secara etis, ya, diperhatiin ya, secara etis ini bukan merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan, karena ini persaingan yang tidak sehat dan ya ini curang tuh dalam artian ya mungkin secara legal bisa-bisa aja sih, tapi ketika itu terjadi, ketika perusahaan pengusaha dari Cina yang oportunis ini datang ke Indonesia, maka yang terjadi perusahaan-perusahaan Cina yang awalnya bersaing di Cina itu, perusahaan pengusahaan yang jujurnya, itu malah dirugikan. Dan menanggapi ini, pemerintah Cina sampai mengenakan yang namanya, apa tuh namanya? Apa ya namanya? Karena kita cari. Penalti namanya tuh penalti penalti anti dumping itu adalah ketika suatu negara gitu ya itu menjual gini deh dumping itu ketika suatu negara itu menjual menjual suatu bahan mentah suatu bahan atau suatu barang dengan harga yang tidak wajar jauh di bawah harga internasional. Jadi kan yang mengekspor mensuplai nikel di dunia itu bukan cuma Indonesia, ada negara-negara lain. Dan mereka bersaing kan, dan ketika Indonesia menjual dengan harga super murah, yang terjadi adalah ya langsung otomatis kalau misalnya si Indonesia menahan dengan harga super murah ini mereka menahan selama berapa tahun, otomatis orang-orang nggak akan beli lagi nikel dari pengusaha-perusahaan di dunia yang lain. Dan yang terjadi si perusahaan-perusahaan lain akan mati dan Indonesia dengan banting harga selama berapa tahun tuh bisa jadi naik gitu. Itu nggak boleh dalam dalam ekonomi etis internasional, dalam perdagangan, dalam kode etis internasional, ada kodenya nggak sih? Ya pokoknya itu nggak boleh, itu namanya dumping. Dan ketika suatu pemerintah terdapat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari dumping ini, seperti pengusaha-pengusaha Cina ini yang mereka datang ke Indonesia kemudian menikmati harga super murah, ya pemerintah Cina demi demi menerapkan keetisan dalam berniaga gitu, dalam yang nggak tahu dalam apa gitu ya, mereka pemerintah Cina-nya mengenakan anti dumping terhadap pengusaha-pengusaha yang dicik ini gitu, dikasih penalti gitu supaya harganya tetap wajar. Salah di sini ya. Iyalah dengan contoh yang 20 USD tadi, yang awalnya mereka harus membeli nikel dengan harga internasional 20 US dolar di Cina. Jadi sekali lagi, nggak semua perusahaan Cina datang ke Indonesia dan menikmati ini, cuman beberapa. Dan ada beberapa belas ya, seingat saya, beberapa belas yang datang ke Indonesia, kemudian mereka investasi besar-besaran di sini, dan dengan segala kemurahan ini ya, yang bakal ditulis di sini. Di sini ada lagi nggak sih? Oh nggak ada lagi. Di sini ya, di sini apa di sini tadi lagi ngomongin apa? Oh lupa. Ya pokoknya dengan segala kemurah hatian, bentar ya saya lupa tadi lagi ngomong apa. Pokoknya dengan segala kemurah hatian ini ya orang-orang di sana tuh secara tidak wajar mereka bisa investasi di Indonesia dan mereka bisa mendapatkan keuntungan atau mereka bisa break even dalam ya break even, kalian udah tahu mungkin break even itu apa. Mereka bisa break even dalam waktu berapa tahun saja. Dan ini juga ada pendapat-pendapat dari mereka yang sendiri gitu yang mengatakan emang mereka investasi ini karena yang sangat menguntungkan iklimnya buat mereka. Lanjutin ya. Perusahaan asing dapat tax holiday bisa 25 tahun walaupun syaratnya belum terpenuhi. Dari mana ini? Ini seperti yang saya bilang di sini merupakan fakta yang disampaikan oleh Faisal Basri, dan Faisal Basri menyebutkan di webnya juga tentang kekurangan-kekurangan ini, seperti misalnya tax holiday 25 tahun. 25 tahun itu jangka yang panjang banget, tapi ya itu bukan merupakan suatu fakta yang mudah untuk cross check
Karena yang namanya fakta-fakta seperti ini, kalian harus tahu, ya kebanyakan hal yang terjadi di atas sana di lingkungan elit itu ya ketika mereka melakukan trade-trade seperti ini, ya banyak hal di situ tuh bukan suatu hal yang publik, bukan suatu hal yang transparan dan bisa kita lihat di internet gitu. Jadi sebagai manusia biasa yang melihat ada seorang ekonom yang memiliki akses terhadap dunia yang lebih tinggi seperti Faisal Basri, aku lebih percaya dengan intentionnya Faisal Basri dan mengatakan yang mengatakan bahwa ini semua sedang terjadi. Dan ketika Faisal Basri mengatakan bahwa beliau memiliki data yang jelas, memiliki jaminan bisa menjamin ini semua, maka saya lebih percaya Faisal Basri. Kenapa? Karena ya bukan sekedar aku lebih percaya Faisal Basri daripada pemerintah, tapi memang kebijakan-kebijakan pemerintah dan gerak-geriknya dan lain sebagainya itu lebih mengindikasikan bahwa Faisal Basri itu benar gitu daripada pemerintah yang benar. Kalau misalnya pemerintahnya baik-baik saja, mereka sehat dan lain sebagainya, ya bisa aja aku juga berhusnuzon kepada pemerintah, tapi yang terjadi tidak seperti itu. UU Minerba, UU Omnibus, dan seterusnya gitu. Bahwa semua pekerja asing ini lebih susah untuk saya cek faktanya. Kalau yang tax holiday 25 tahun ini sebenarnya harusnya tax holiday ini menguntungkan juga buat kita karena mereka mendatangkan investasi yang luar biasa besar berpuluh-puluh triliun, 25 triliun seingat saya. Tapi yang terjadi adalah karena pengawasannya rendah kata Faisal Basri, dengan berapa triliun saja mereka sudah bisa mendapatkan tax holiday ini. Bebas membawa pekerja asing, ini datanya agak susah di track, susah banget di tracknya gitu. Harus pakai analisis yang agak mungkin terdengar cocok logi, tapi ya kayak apa ya? Jadi ada data-data tertentu yang mengindikasikan bahwa terdapat belasan ribu pekerja asing datang ke Indonesia dengan visa turis. Tapi data-datanya ini mengindikasikan bahwa itu terjadi, tapi penjelasannya mungkin nggak ini doang, tapi sampai sekarang nggak ada penjelasan lain gitu. Terus mereka datang ke Indonesia mau ngapain? Nggak ada penjelasan lain gitu. Visa turis, visa bukan visa pekerja, kemudian nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai. Kemudian kita mungkin berpikir kok bisa sampai nihil pajak ekspor dan tak bayar pajak pertambahan nilai? Ya karena emang si proses yang di atas itu benar-benar tidak transparan, nggak benar-benar nggak transparan ya. Misalnya sangat tidak transparan dan agak susah juga untuk kita cek gitu ya, agak susah untuk kita cek dan yang terjadi di atas sana tidak semua orang bisa tahu fakta sebenarnya yang terjadi bagaimana. Tapi sekali lagi, ini merupakan penjelasan yang sangat reasonable, merupakan penjelasan yang sangat baik gitu, yang sangat muat dengan fakta-fakta sekelilingnya gitu. Jadi kita bisa percaya ini. Tapi kalaupun nggak mau percaya dan punya penjelasan lain yang jauh lebih bagus, ya saya dengan senang hati ya akan jadi senang gitu ya. Karena kalau ternyata Indonesia yang nggak dirampok dan kita benar-benar diuntungkan secara besar-besaran sih, ya aku juga senang gitu. Tapi yang terjadi adalah aku nggak senang kalau ini terjadi. Kalau ya segala kekurangan ini benar-benar terjadi. Pajak tambang itu sangat ada kita apa kekayaan asing, pendatang investor asing dengan senang hati datang ke Indonesia karena atas murah hatinya pemerintah Indonesia mereka menikmati harga rendah, tax holiday dan lain-lain, menikmati keuntungan puluhan triliun. Nah, sebenarnya ini juga tidak full seperti ini. Mereka tuh nggak semuanya dengan senang hati, konon gitu ya. Jadi menurut beberapa pendapat juga mereka tuh terpaksa melakukan ini semua gara-gara ya kalau misalnya mereka perusahaan smelter yang awalnya ada di Cina ya ketika Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk mereka smelter itu jadi mereka malah rugi kan. Nah jadi ya mereka juga terpaksa datang ke Indonesia walaupun ya itu kekayaan kita sih itu jadi terpaksa datang tapi terpaksa datangnya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih wow gitu. Jadi terpaksa dengan senang hati terpaksa. Karena mereka sebetulnya membutuhkan satu video terus di tengah kacauan ini muncullah oke Omnibus dan revisi UU Minerba. Di mana salahnya? Banyak. Jadi
bahkan kalau kita perhatiin secara detail di Omnibus Law yang bagian pertambangannya, itu tuh si Omnibus Law ini kan lama karena banyak yang menolak ya saya rasa gitu ya, atau karena emang bahasan lebih rumit. Si Omnibus ini lama, tapi ternyata pasal-pasal tertentu, bagian-bagian tertentu di Omnibus Law yang celah-celahnya tadi, yang susah disahin di DPR, itu ternyata celah-celahnya ini juga di-copy, seolah-olah ya di-copy dan ada di revisi UU Minerba. Di revisi UU Minerba ini terdapat hal-hal yang belum disahin di Omnibus Law dan mereka pas dengan sangat mudah gitu si revisi UU Minerba ini. Nah, oke. Kita matiin si share screen-nya. Jadi kenapa saya buat video ini? Disclaimer aja mungkin disclaimer ya judulnya gitu ya. Disclaimer aja video tentang penjelasan tambang ini dibuat karena ya siapa sih yang nggak marah ketika ini semua terjadi, kalau ini benar-benar terjadi gitu, dan saya yakin ini memang benar terjadi, walaupun mungkin ya emang Indonesia diuntungkan, tapi yang terjadi adalah kita kehilangan potensi keuntungan, dan itu yang buat kita marah. Karena bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menurut UUD 1945. Kemudian pertambangan di Indonesia itu nggak nikel doang. Yang disoroti itu nikel doang karena kebetulan ini yang lagi wow gitu ya, dan lagi rame karena dilarang tahun 2020. Saya belum meneliti, saya belum melakukan studi literasi lebih lanjut tentang bahan-bahan tambang lain seperti emas, batu bara dan lain sebagainya. Tapi ya saya menggunakan tambang, mineral dan nikel. Ketiga kata ini digunakan berganti-gantian seolah-olah sama, tapi emang di video ini secara detail digunakan dalam konteks-konteks yang berbeda walaupun seolah-olah terlihat sama. Jadi begitu. Kemudian ada lagi nggak ya? Kemudian, oh iya, apakah semua orang di pemerintah jahat? Jelas tidak. Apakah tidak ada yang perjuangkan ini? Jelas ada. Apakah ini semua akan dibiarkan begini saja selama sekian lama? Jelas tidak. Apakah ada orang-orang baik yang sedang memperjuangkan supaya ini diubah dan mereka memiliki dampak dalam pemerintah sekarang? Jelas ada. Apakah ada orang-orang pertambangan yang lebih mengerti ini dan lebih dan sedang melakukan perjuangan-perjuangan di sana? Jelas ada. Jadi 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 ya ya udah sih, sebenarnya kita bisa apa, mungkin kalian nanya kayak gitu ya, kita bisa, kalau saya sih secara personal ketika melihat ini, saya rasa seharusnya ini suatu hal yang lebih 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 dirasa ya, apalagi sebagai anak muda, lebih dirasa oleh orang-orang di Indonesia gitu, bahwa ketika terjadi kemiskinan, ketika kamu tuh bermasalah hidupnya, mungkin mungkin kamu tuh bisa memperjuangkan permasalahan ini bukan cuma masalah kamu doang loh gitu. Masalah ini juga dimiliki dan dirasakan oleh jutaan orang lain di Indonesia, dan masalah ini kalau karena sebegitu besarnya gitu ya. Ini tuh bukan masalah masalah hidup yang kamu berhak dapatkan, yang harusnya kamu dapatkan gitu. Bahwa banyak masalah-masalah tertentu dalam hidup yang sebenarnya ini tuh merupakan hasil dari kezaliman pemerintah di atas sana, kezaliman orang-orang yang memiliki kuasa, dan mereka sengaja membuat celah-celah tadi, walaupun ya mereka berkedok baik, mereka bilang ada penambahan keuntungan dan lain sebagainya. Ya jelas-jelas kita 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 nggak menang sekarang, kita nggak kalah banget sekarang, tapi ya kita belum menang sekarang gitu. Video ini juga bukan dibuat supaya kita anti Cina gitu atau apa, nggak, bener-bener nggak kayak gitu. Yang jelas tolong gitu ya, kedepannya kalau ada yang seperti ini lagi, kita berhak peduli, kita harus peduli. Dan ketika kita melihat suatu hal yang salah terjadi kemudian kita tidak melakukan apa-apa, saya rasa itu merupakan ya kelalaian kita sebagai warga negara Indonesia.
Dan video ini bukan juga dibuat untuk ngejek orang-orang tertentu gitu, bukan untuk ngejekin pemerintah dan bukan untuk membenci pemerintah juga, karena mungkin salah satu dari kalian di sini atau mungkin saya bakal punya implikasi dan bakal punya dampak pada pemerintah dalam beberapa tahun ke depan gitu. Jadi nggak membenci pemerintah, tapi bedakan ya, tidak membenci pemerintah tapi membenci kebijakan-kebijakan yang salah dan sengaja dibuat oleh pemerintah. Banyak banget yang masih bisa dibahas sebenarnya tentang pernikahan ini, tapi ya saya nggak mau berbicara di tempat-tempat yang saya tidak memiliki ilmu di dalamnya, karena ya bisa saja sangat salah. Jadi ya saya rasa saya sudah menegaskan posisi saya di sini sebagai orang awam yang memiliki beberapa perspektif ekonomi, kemudian menggunakan beberapa narasumber untuk mengkonstruk argumen ini. Dan argumen ini juga sudah saya jelaskan secara panjang lebar di mana kira-kira saya salahnya dan di mana saya tuh nggak begitu memiliki ilmu tentangnya. Contohnya tentang yang tadi, tentang di bagian kebijakan tentang berapa harga benerannya dan berapa segimana sih kelonggaran pajaknya dan sebagainya, itu saya nggak memiliki ilmu banyak tentang itu. Tapi ya ya saya juga nggak tinggal diam gitu, tapi saya nggak akan bicara lebih lanjut atau lebih nggak akan menggunakan tuduhan-tuduhan yang lebih tinggi dari apa yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, karena ya itu bukan ilmu saya gitu, jadi agak susah juga mempelajarinya. Ya udah, itu aja. Makasih udah nonton rant sepanjang ini. Saya juga sangat terbuka untuk diskusi. Kalau misalnya pun ada hal-hal yang ingin dikritik, bisa juga sampaikan di kolom komentar ini, dan saya pun masih belajar dan kita semua masih belajar tentu saja. Terima kasih semuanya. Dadah. Kanon. See you next time.